Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oki Haris. Pada PJJ yang ke-21 ini kita akan membahas materi gerak melingkar untuk fisika SMA kelas 10 semester 1. Perhatikan lingkaran di sini ya. Di sini ada bola merah berputar melakukan gerak melingkar ya. Dari sini kita bisa menghitung banyaknya lingkaran, banyaknya putaran, kemudian bisa menghitung waktu putarnya. Makanya dikenal ada istilah namanya periode dan frekuensi. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali putaran. Jadi satu kali putaran itu waktu yang ditempuhnya adalah periode. Jadi periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali putaran. Ya, periode disimbolkan dengan huruf T besar adalah T kecil ya. Selang waktu dibagi dengan N, jumlah putarannya atau jumlah lingkaran yang terbentuk. Nah, selain periode, ada yang dikenal namanya frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya putaran yang ditempuh tiap satuan waktu. Jadi kalau frekuensi itu adalah kebalikan dari periode. Jadi F sama dengan N dibagi dengan T. Kalau tadi periode, T besar sama dengan T dibagi dengan N, maka frekuensi adalah N dibagi dengan T. Sehingga didapat hubungannya adalah T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Selanjutnya kita bahas satuan dan kecepatan pada gerak melingkar. Satuan gerak melingkar untuk di fisika adalah menggunakan satuan radian. Ya, jadi kalau satu putaran ini di matematika mungkin satu putaran itu 360 derajat ya, besar sudutnya adalah 360 derajat. Maka kalau menggunakan satuan radian adalah 2pi radian. Jadi konversinya adalah satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Nah, satu putaran juga sama dengan 2pi radian. Kemudian kalau di gerak lurus kita mengenal adanya kecepatan yang lurus ya, kecepatan sama dengan S per T, maka ketika gerak melingkar terbentuk sudut sehingga dikenal adanya kecepatan sudut ya. Kecepatan sudut yaitu kecepatan perputaran ya. Kecepatan sudut adalah sudut dibagi dengan waktu ya. Omega sama dengan theta dibagi dengan T, sudut dibagi dengan waktu. Kecepatan sudut juga bisa dihitung melalui frekuensi. Jadi omega sama dengan 2pi F ya. 2pi dikalikan dengan F, itu untuk kecepatan sudut. Kemudian ada yang dikenal dengan kecepatan linearnya ya. Jadi ketika melakukan gerak melingkar di tiap bagian terdiri dari komponen kecepatan linear. Besarnya kecepatan linear adalah 2pi F dikalikan dengan R. Jadi tinggal dikalikan dengan jari-jarinya ya. Atau hubungannya dengan omega adalah V sama dengan omega dikalikan dengan R. Ingat ya, hubungannya V sama dengan omega dikalikan dengan R. Perhatikan contoh berikut ini. Sebuah bandul dengan panjang tali 50 cm diputar sebanyak 20 kali dalam waktu 5 detik. Tentukan periode, frekuensi, kecepatan sudut, kecepatan linear bandul tersebut. Baik, kita urai satu persatu soalnya. Bandul dengan panjang tali 50 cm diputar, sehingga otomatis panjang tali itu akan menjadi jari-jari perputaran dari bandul tersebut. Dari soal diketahui bahwa jari-jarinya adalah 50 cm, atau kita konversi dalam meter adalah 0,5 meter. Kemudian banyaknya putaran adalah 20 kali dalam waktu 5 detik. Berarti N-nya 20, T-nya adalah 5 sekon. Tentukan periode itu T besar ya, frekuensi F, kemudian kecepatan sudut omega, kecepatan linear V. Baik, kita jawab satu persatu. T sama dengan T kecil dibagi dengan N. Tinggal kita masukkan saja, T kecilnya 5, N-nya adalah 20, jadi 5 per 20 adalah 0,25 sekon. Kemudian frekuensi adalah N dibagi dengan T. Ya. Kita masukkan, N-nya adalah 20, T-nya adalah 5, sehingga frekuensinya adalah 4 Hz. Kemudian omega 2pi F ya persamaannya. Tinggal kita masukkan 2pi dikalikan dengan F-nya adalah tadi kita sudah hitung 4 ya. Jadi hasilnya adalah 8pi radian per sekon.
Kemudian yang terakhir adalah V. V sama dengan 2πf kali R. Kita masukkan 2 kali Pi kali 4 kali 0,5. Hasilnya adalah 4pi meter per sekon. Dari sini kita bisa mencari ya periode, frekuensi, kecepatan sudut, dan kecepatan linear bandul. Selanjutnya kita akan melihat hubungan roda-roda. Hubungan roda-roda ini biasanya didapatkan pada mesin yang menggunakan roda-roda gerigi, atau bisa juga kita lihat di kendaraan bermotor ya. Jadi hubungan yang pertama adalah hubungan roda dengan satu poros. Jadi kalau saya lihat seperti ini, ada roda kecil, ada roda besar ya, berputar. Kalau kita lihat gerakannya ya, gerakannya itu sudutnya sama, hanya saja putaran di bagian luar lebih kencang daripada putaran bagian dalam. Paling gampang kalau kalian lihat pedal sepeda ya, ketika kalian goes itu, maka akan terlihat putarannya seperti itu ya. Jadi ini kita lihat untuk satu poros, kita lihat hubungannya adalah kecepatan sudutnya sama. Berarti omega 1 sama dengan omega 2. Atau tadi kalau persamaannya omega sama dengan V bagi R ya. Karena V sama dengan omega R, maka omega sama dengan V bagi R. Otomatis persamaannya bisa juga kalau kita ubah menjadi V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Itu adalah hubungan jika satu poros. Nah, ada juga hubungan roda-roda dengan dua poros. Bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini mirip pedal sepeda ya. Pedal sepeda ketika digoes pelan di bagian depan, maka perputaran belakang akan kencang ya. Ini adalah hubungan dua poros yang pertama. Jadi ada dua buah poros, kemudian antara roda 1 dengan roda 2 dihubungkan dengan tambang ya. Tambang atau rantai atau belt ya, atau sabuk. Nah, ini. Selain itu, nah kalau kita lihat, kalau kita gunakan sabuk, maka arah perputarannya akan sama, baik roda pertama maupun roda kedua. Kemudian ada hubungan roda-roda dua poros yang lain, itu biasa kita temukan di mesin-mesin. Nah, ada roda kecil, ada roda besar. Nah, di sini juga sama, roda kecil berputar lebih kencang daripada roda besar ketika berhubungan seperti ini, hanya saja arahnya berbeda ya. Arahnya berlawanan di sini. Jadi, kalau menggunakan belt itu untuk satu arah, sementara kalau bersinggungan itu akan memutar balikan arah. Nah, ketika menggunakan dua poros ini, hubungannya adalah kecepatan linearnya yang sama, sedangkan kecepatan sudutnya berbeda. Jadi V1 sama dengan V2. Atau kita masukkan omega 1 R1 sama dengan omega 2 R2. Perhatikan contoh berikut ini. 3 buah roda saling berhubungan seperti gambar di atas. Jari-jari roda pertama 8 meter, roda kedua 4 meter, roda ketiga 5 meter. Jika kecepatan linear roda pertama 16 meter per sekon, tentukan kecepatan sudut roda ketiga. Dari soal kita ketahui ada 3 buah roda ya. Roda pertama diketahui jari-jari roda pertama adalah 8 meter, berarti diketahui R1-nya 8 meter. Roda kedua 4 meter, berarti R2-nya 4 meter. Roda ketiga 5 meter, berarti R3-nya 5 meter. Jika kecepatan linear roda pertama, berarti V1 ya, kecepatan linear itulah V. V1-nya adalah 16 meter per sekon. Tentukan kecepatan sudut roda ketiga, berarti yang ditanya adalah omega 3. Kita perhatikan, yang diketahui V1 yang ditanya omega 3. 1 dihubungkan dengan 3. Cuman ternyata dari gambar kita lihat 1 tidak langsung berhubungan dengan 3 ya. 1 itu berhubungannya dengan 2, 2 baru berhubungan dengan 3. Maka kita lihat roda 1 dan roda 2 dulu. Roda 1 dan roda 2 ternyata adalah satu poros ya, satu poros roda 1 dan roda 2. Maka kalau satu poros itu yang sama adalah omeganya. Omega 1 sama dengan omega 2, karena roda 1 dan roda 2 satu poros. Ingat, omega adalah V dibagi dengan R. Maka karena yang diketahui V1, maka omega 1-nya kita ubah menjadi V1 bagi R1 ya. V1 bagi R1 sama dengan omega 2. Kita masukkan V1-nya sudah ada 16, R1-nya adalah 8. Berarti 16 dibagi 8 sama dengan omega 2.
16 bagi 8, 2 ya. Maka omega 2 sama dengan 2 radian per sekon. Kemudian dari roda 2 berhubungan dengan roda 3. Antara 2 dan 3 itu adalah roda dengan 2 poros. Ya, jadi hubungan antara roda 2 dengan roda 3 adalah 2 poros. Maka kalau 2 poros, V-nya yang sama. Otomatis V2 sama dengan V3. Ingat, V sama dengan omega kali R ya. Maka omega 2 kali R2 sama dengan omega 3 kali R3. Kita masukkan omega 2 sudah kita hitung, hasilnya adalah 2. R2-nya adalah 4. Kemudian R3-nya adalah 5. Ya. Jadi 2 kali 4 sama dengan omega 3 kali 5. 2 kali 4 adalah 8 ya. 8 sama dengan 5 omega 3. Maka 5-nya pindah ruas, 5 per 8 sama dengan omega 3. Hasilnya ya 5 bagi 8 ya, omega sama dengan 1,6 radian per sekon. Jadi disinilah hubungan roda-roda ya. Jadi roda 1 berhubungan dengan roda 2, roda 2 berhubungan dengan roda 3, didapatkanlah kecepatan sudut roda 3 adalah 1,6 radian per sekon. Demikianlah pertemuan PJJ ke-21 tentang gerak melingkar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.